Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita sekarang bertemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis yang harusnya memang baiknya luring ya, tapi kita laksanakan secara online dan bisa dilaksanakan via video ini. Dalam pertemuan kedua kali ini, sekarang saya akan membahas terkait perkembangan software JIS ya atau pengantar JIS-nya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, oke, nah di sini pengantar SIG ini atau pengantar Sistem Informasi Geografis akan disambungkan dengan materi kajian keilmuan geografi. Jadi hubungannya SIG dalam keilmuan geografi itu seperti apa? Oke, kemudian ini referensinya nanti silakan dilihat. PowerPoint ini sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Nah, SIG dalam keilmuan geografi. Nah, seorang geograf wajib mempelajari 3 konsep utama. Nah, konsep utama geografi itu kan seperti yang sudah kita ketahui pada mata kuliah pengantar geografi, yaitu ada keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Untuk SIG, nah, atau aplikasi SIG, kebanyakan termasuk dalam konsep keruangan. Jadi secara dominan nantinya akan dipakai pada analisis keruangan. Kalau kita pakai sudut pandang atau konsep geografi ya. Oke, kemudian kita masuk ke sejarah singkat SIG. Komputer elektronik generasi pertama telah dapat memproses data statistik kepemerintahan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1952. Kemudian pada komputer generasi kedua, para ahli meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan perangkat ini untuk membuat peta. Oke. Kemudian pada awalnya kualitasnya buruk karena mesin-mesin gambar otomatis belum dikembangkan pada saat itu. Nah, pengambilan keputusan baik di institusi swasta maupun di kalangan pemerintahan sering didasarkan pada analisa berbagai data geografi. Data statistik ini juga mencakup demographic trend, variasi cost of living, distribusi sumber daya alam, kekayaan, kepentingan sosial, serta demografi tenaga kerja. Nah, jadi memang perkembangannya seperti ini dimulai dari komputer analog generasi pertama, itu mulai dipakai di Amerika tahun 1952, baru pada generasi keduanya sudah dikembangkan untuk membuat peta, hanya belum maksimal dan hasilnya masih buruk. Oke. Kemudian pada tahun 1963, SIG Kanada atau CGIS, Canadian GIS, mulai beroperasi dan kemudian menjadi SIG sesungguhnya yang pertama di dunia. Jadi SIG itu pertama kali dikenal di dunia itu tahun 1963, itu di Kanada ya. Tokohnya yaitu Roger Tomlinson, merintis pekerjaan untuk memulai, merencanakan, dan mengembangkan The Canada Geographic Information System. Nah, ini orangnya, dan ini bisa kita sebut atau banyak yang menyebutnya sebagai Bapak SIG-nya di dunia ya. Oke, kemudian istilah sistem informasi geografis dicetuskan oleh General Assembly of International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 67. Jadi ditemukan awalnya tahun 63 dan dicetuskan atau diresmikan pada tahun 67. Masih di Kanada. Oke. Kemudian secara singkat SIG, The Harvard Laboratory. Jadi pada tahun 64 di Northwestern University, Howard Fisher menciptakan salah satu program perangkat lunak pemetaan komputer pertama yang dikenal sebagai SciMap. Kemudian pada tahun 65, ia mendirikan Harvard Laboratory for Computer Graphics. Beberapa perangkat lunak membuat pembuatan peta komputer pertama dibuat dan disempurnakan di lab tersebut dan juga menjadi pusat penelitian untuk analisis spasial dan visualisasi. Nah, banyak konsep awal untuk GIS dan aplikasinya disusun di lab ini oleh ahli geografi, perencanaan, ilmuwan komputer, dan lain-lain yang berbakat dari berbagai bidang. Jadi menggabungkan ya beberapa keilmuan seperti desain grafis,
ahli geografi, ilmu komputer, dan lain-lain, dan mengembangkan software GIS ini. Itu ya, mohon maaf saya cepat-cepat karena memang rekamannya terbatas, jadi biar semua materinya bisa tersampaikan. Oke, kemudian, nah ini yang disebut Howard Fisher ya. Dia pengembang dari Harvard Laboratory. Oke, kemudian lanjutkan. Kemudian sejarah Esri ya, tadi terkait konsep SIG-nya, kemudian sekarang masuk ke Esri. Pada tahun 69, Jack Dangermond dan istrinya Laura yang merupakan anggota Harvard Lab mendirikan Environmental System Research Institute atau biasa disebut dan bahkan sekarang masih disebut dengan Esri. Perusahaan konsultan pemetaan komputer dan analisis spasial untuk membantu perencana penggunaan lahan dan manajer sumber daya lahan membuat keputusan berdasarkan informasi geospasial. Nah, kinerja perusahaan menunjukkan bahwa GIS dapat diandalkan untuk pemecahan masalah-masalah spasial. Esri kemudian mengembangkan banyak metode pemetaan GIS dan analisis spasial yang sekarang digunakan. Nah, misalnya sekarang ada yang disebut dengan analisis buffering, kemudian analisis overlay, kemudian analisis networking, dan lain sebagainya. Nah, itu sejak saat itu, tahun 69, analisis-analisis tersebut sudah dikembangkan. Hasil ini menghasilkan minat yang lebih luas pada perangkat lunak Esri dan alur kerja yang sekarang menjadi standar untuk GIS. Jadi, awal mulanya tahun 69 ya, oleh anggota Harvard Lab bernama Jack Dangermond dan istrinya Laura. Oke. Nah, ini logo Esri, perusahaan Esri ya, dan sekarang pun masih ada. Software yang kalian nanti akan pakai pada praktikum sistem informasi geografis itu, yaitu ArcGIS, itu dia produsennya adalah Esri ya teman-teman. Jadi perusahaan produsennya adalah Esri. Oke. Nah, ini awal mula Harvard Lab ya. Harvard Lab itu bentuknya seperti ini. Jadi kebayang orang-orang zaman dulu begitu ya, saling berkumpul dan mengelilingi peta-peta yang mereka rancang dan mereka buat, dan konsep-konsepnya mereka tuangkan dalam sebuah program komputer begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sejarah singkat SIG, Esri menjadi komersial. Oke. Ketika komputerisasi menjadi lebih kuat, Esri meningkatkan kinerja perangkat lunaknya. Gitu ya. Jadi ketika komputerisasi atau komputer banyak digunakan di masyarakat, Esri pun menyesuaikan itu dengan mengembangkan perangkat lunaknya. Bekerja pada proyek yang memecahkan masalah dunia nyata, memimpin perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan alat dan pendekatan JIS yang kuat yang dapat digunakan secara luas. Karya Esri mendapat pengakuan dari komunitas akademik sebagai cara baru dalam melakukan analisis dan perencanaan spasial. Karena perlu menganalisis peningkatan jumlah proyek secara lebih efektif, Esri mengembangkan ArtInfo. Nah, ini produk JIS komersial pertama. Jadi sebelum ya mungkin kita kenal ArcGIS atau apapun itu ya, software-software pemetaan, yang paling dulu dirilis itu adalah ArtInfo. Oke. Teknologi ini dirilis pada tahun 1981 dan memulai evolusi Esri menjadi perusahaan pelengkap lunak. Jadi tahun 81 produk JIS komersial pertama yang dikenalkan oleh Esri adalah ArtInfo ya. Oke. Nah, ini ArcMap ya. Oke, logonya seperti itu. Kemudian kalau GIS atau SIG hari ini seperti apa? SIG memberi orang kemampuan untuk membuat peta digital mereka sendiri untuk membantu memecahkan masalah dunia nyata. Contohnya, bila ada apa ya, analisis spasial perencanaan sebuah kota, misalnya kita dapat bisa merencanakan di mana akan dibangun pusat pertokoan, di mana akan dibangun pusat industri, di mana akan dibangun pusat pemukiman, di mana akan dibangun pusat pendidikan, dan lain-lain. Itu bisa direncanakan dan ya intilahnya dirumuskan menggunakan SIG ya atau GIS.
SIG juga telah berkembang menjadi sarana untuk berbagi data dan berkolaborasi. Jadi SIG itu kan banyak mentahan datanya ya, bila kita ketahui. Dan hal itu semuanya bisa disaringkan, dalam artian tidak hanya bisa dipakai oleh satu orang, tapi bisa dikopikan juga ke orang lain dan orang lain pun bisa memakai data tersebut. Oke, nah ini gambarannya. Jadi misalnya the real world itu bentang alam yang sesungguhnya ya. Kemudian dengan menggunakan JIS kita bisa mengsegmentasinya ke dalam beberapa layer. Yang pertama misalnya layer untuk jaringan jalan. Oke, yang kedua misalnya layer untuk pemukiman, penggunaan lahan ya. Yang ketiga misalnya layer untuk ketinggian tempat atau elevasi dan lain-lain. Dan jadi dari bentukan real wood atau bentukan lahan yang sesungguhnya itu bisa dipartisi, bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa layer. Oke. Kemudian database SIG di seluruh dunia terus berkembang, saling melengkapi dan dapat diterapkan pada banyak disiplin keilmuan. Oke. Yang selanjutnya, saat ini ribuan organisasi berbagi pekerjaan mereka dan membuat peta digital setiap hari untuk menceritakan kisah, mengungkapkan pola, tren, dan hubungan tentang segala hal. Ini sebagai salah satu contoh petanya. Misalnya kita akan membuat peta kesesuaian lahan untuk tanaman karet di Kecamatan Cipondo, Kabupaten Bandung Barat. Tentunya tidak semua tanaman karet itu bisa hidup di sembarang tempat, tapi ada kondisi alam tertentu yang bisa membuat tanaman karet jenis tertentu itu untuk hidup dan bisa berkembang maksimal. Nah, di sini kita pun ya harus bekerja sama dengan ilmu yang lain, misalnya dengan jurusan biologi. Di jurusan biologi kan tentunya menganalisis tentang lingkungan seperti apa sih yang bisa maksimal dalam tumbuh berkembangnya tanaman karet. Nah, nanti hasil penelitian tersebut di geografi dimanfaatkan dan dibuatlah peta seperti ini. Misalnya tanahnya harus sekian, atau unsur haranya harus sekian, atau tanahnya harus jenis apa, kandungan airnya harus berapa persen, curah hujannya harus berapa, dan lain sebagainya. Semua itu bisa di-overlay menjadi satu peta dan hasilnya seperti ini. Yang warna hijau itu sangat rekomendasi untuk tanaman karet. Sisanya yang warna coklat dan yang warna merah itu tidak rekomendasi. Nah, berarti kan bisa dipetakan mana daerah yang rekom untuk tanaman karet dan akan tumbuh maksimal di sana, dan wilayah mana yang tidak rekom. Dalam artian ketika ditumbuh dipaksakan di sana tidak akan maksimal secara tumbuh berkembangnya untuk tanaman karet tersebut. Begitu ya. Oke. Kemudian, mohon maaf. Kita lanjutkan. SIG di masa depan. Nah, oke. Dengan berkembangnya web atau cloud computing dan integrasi dengan informasi real time melalui Internet of Things, GIS telah menjadi platform yang relevan dengan hampir setiap kegiatan manusia. Oke. Ketika dunia kita menghadapi masalah dari populasi manusia yang terus berkembang, kerusakan lingkungan, dan polusi, SIG atau GIS akan memainkan peran yang semakin penting dalam bagaimana kita memahami dan mengatasi masalah ini dan menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan solusi menggunakan bahasa pemetaan. Jadi nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi pemetaan wilayah, pengembangan wilayah ke depan seperti apa, atau penyelesaian masalah lingkungan akan seperti apa, dan lain sebagainya ya. Jadi itu prospek jangka panjangnya seperti itu. Bahkan di beberapa negara seperti contoh pada gambar ini, yaitu di negara Cina sana, ini set plan salah satu kota ya, kalau saya agak salah lupa nama kotanya. Itu dikembangkan sejenis kota baru, disebut juga kota hybrid, dalam artian bagaimana caranya sehingga kota tersebut bisa modern, berteknologi tinggi, tapi juga tidak merusak lingkungan. Makanya disusunlah set plan kota seperti ini. Coba kita lihat, ruang terbuka hijaunya banyak, kemudian bentang alamnya tidak diubah seperti meander sungainya ya, tidak diubah, dan lain sebagainya. Itulah fungsi SIG begitu, bisa merencanakan pengembangan wilayah ke depan itu bisa seperti apa. Oke, kemudian nah contoh yang lain mungkin kalau di Indonesia ini ya, mungkin kalian sudah tahu, ini adalah giant sea wall ya disebutnya, atau tanggul lautan yang rencananya akan dibangun di Jakarta sana, dan sekarang pun memang sudah dibangun beberapa bagian ya, seperti Taman Indah Kapuk dan Pantai Indah Kapuk dan lain sebagainya. Itu kan bentuk reklamasi dalam hal
pemenuhan pembangunan tanggul Giant Seawall. Desainnya seperti ini teman-teman, bentuknya seperti Garuda ya di tengah, dan nanti pulau-pulau buatan ini akan dimanfaatkan oleh berbagai hal, misalnya oleh perumahan-perumahan, industri mungkin tidak akan terlalu berat di situ ya, pusat rekreasi, kemudian pusat perdagangan, pusat wisata dan lain sebagainya. Itu bisa direncanakan oleh GIS atau SIG. Kemudian SIG dan SAIG ya, ini beda hal. Sistem, bedanya ya, sistem teknologi untuk memperoleh dan pengelolaan informasi spasial, seperangkat alat yang menangkap, menyimpan, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data yang ditautkan ke lokasi. Itu sistem. Jadi SIG itu kan sistem informasi geografis. Kalau SAIG, science, informasi geografis. Oke, kita lihat bedanya ya. Nah, kemudian science. Kalau science itu teori dan konsep. Di balik teknologi juga mencakup ilmu pengetahuan secukupnya untuk menerapkan sistem dengan benar dan untuk bisa memahami kemampuan dan kekurangannya. Jadi beda SAIG dan SIG atau SIG dan SAIG. Kalau SIG atau GIS itu lebih ke sistem atau ke alatnya atau ke toolsnya, sedangkan kalau SAIG itu lebih ke keilmuannya. Begitu ya. Jadi bedanya SAIG dan sistem seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sistem, apa itu sistem? Informasi tentang apa? Misalnya sistem itu kan tadi alat ya. Kemudian informasi tentang data atribut, deskripsi informasi, misalnya nanti kita lihat contohnya. Kemudian geografis adalah lokasi sebuah objek atau koordinatnya. Oke, contohnya data atribut nih di informasi. Misalnya ada sebuah titik di peta. Nah, di GIS itu titik tersebut bisa dikasih data atribut. Misalnya titik tersebut adalah pohon nangka. Pohon nangkanya tinggi 10 meter, kemudian jenis nangkanya apa, umur tahun pohon tersebut berapa, dan lain sebagainya. Jadi ketika diklik titik itu, maka muncul informasi seperti yang saya sebutkan tadi. Itu disebutnya data atribut dari sebuah peta. Begitu ya. Oke. SIG atau GIS. Nah, ini ada yang bilang SIG, ada yang bilang GIS. Nah, Geographic atau Geospatial Information, information about place on the earth, surface, knowledge about what I wear, when, ya, don't forget time. Jadi intinya kalau geographic information system adalah informasi tentang sebuah tempat di permukaan bumi. Nah, pengetahuan tersebut intinya tentang di mana kita tinggal dan bagaimana terbentuknya dan lain sebagainya. Jangan lupa waktu, periode waktu juga sangat berpengaruh di SIG atau di GIS ya. Karena pemetaan tahun 90 dengan pemetaan tahun 2020 juga tentunya bentang lahannya akan berbeda. Makanya ketika kita telah mengelola SIG atau mencoba mengolah data di SIG, kita harus tahu peta tersebut dihasilkan tahun berapa begitu. Kemudian GIS, what is S ya katanya. Sistem dan teknologi yang dipakai. Science, konsep dan teori. Konsep teorinya seperti apa secara keilmuan. Kemudian studiesnya societal context. Jadi studiesnya itu penerapannya di lapangannya seperti apa. Oke, kemudian sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari komponen-komponen yang memberikan informasi tentang keadaan bumi yang sudah terabstraksi dan tersimplifikasi ke dalam bentuk digital, yaitu spasial dan non-spasial fitur. Menggunakan software dan hardware yang spesifik, nah, misalnya ArcGIS, ArcMap, ArcInfo, gitu kan, dan lain-lain, diperkuat dengan expert judgment atau pendapat ahli yang terdiri dari GIS user, pengguna SIG, atau analis SIG. Jadi, SIG ini digunakan oleh beberapa level penggunanya. Begitu ya, ada yang analis SIG, ada operator SIG, operator itu yang mengoperasikan aplikasinya. Kemudian ada yang disebut analisik. Analisik itu dia akan dapat data dari operator SIG, misalnya disetorkan ke analisik, kemudian oleh analis tersebut dianalisis apakah pemetaannya sudah betul, analisisnya sudah betul atau bagaimana. Baru nanti ada expert judgment. Expert judgment ini biasanya dilakukan atau diambil oleh analis SIG ataupun oleh ahli SIG. Ada level-levelnya ya.
Nanti di pertemuan selanjutnya juga akan dijelaskan terkait level standarisasi kemampuan SIG di Indonesia, SKKNI-nya. Kalian misalnya dari S1 Geografi bisa memperoleh level berapa dan lain-lain, nanti ada pertemuan khusus untuk mempelajari hal tersebut. Menghasilkan solusi dari masalah-masalah spasial. Iya, betul. Misalnya daerah rawan gempa harus disiasati seperti apa, daerah rawan tsunami harus disiasati seperti apa pembangunan wilayahnya, dan lain-lain. Itu salah satunya contoh dari masalah kebencanaan ya. Bisa jadi dari masalah yang lain pun banyak solusinya yang bisa menggunakan GIS. Oke, kemudian, nah ini digitizing your world. Two type of information. Yang pertama location, yang kedua atribut. Location information, where is it? Jadi di mana lokasinya, ya kan? Misalnya apa koordinatnya itu 51 derajat N atau north dan 122 derajat W atau west. West itu bujur barat ya kalau di Indonesia disebutnya. Kalau north itu lintang utara. Nah, pohon ini misalnya lokasinya tersebut yang tadi saya sebutkan. Kemudian atribut, atribut information, what is it? Nah, atribut itu adalah data penyertanya. Kalau lokasi kan hanya titik ya. Tapi kalau atribut itu dia datanya dari titik tersebut tuh apa maksudnya gitu. Misal pohon ini spesiesnya oak namanya. Tingginya 15 meter, umurnya 75 tahun. Jadi data atribut itu bisa disematkan di titik tersebut dengan menggunakan GIS. Jadi ketika diklik titik tersebut, maka akan muncul informasi misalnya spesiesnya apa, tingginya berapa, dan umurnya berapa. Itu yang disebut data atribut. Oke. Kemudian simplifikasi fenomena-fenomena geografis dalam bentuk digital. Oke. Beberapa definisi SIG atau SIG. Suatu rangkaian tool yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, mendapatkan kembali, mentransformasikan, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata untuk kepentingan tertentu. Itu menurut Burrough and McDonnell tahun 1998. Jadi disebutnya juga powerful ya, alat yang powerful. Jadi bisa sangat-sangat kuat begitu ya. Tool yang dapat memproses data spasial menjadi informasi dan digunakan kembali untuk membuat atau mengambil keputusan pada suatu bagian bumi. Itu menurut Demers tahun 1997. Oke, kemudian definisi selanjutnya, ini menurut Murai dalam Prayitno tahun 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data yang memiliki referensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Jadi intinya sistem informasi geografis atau SIG ini memang banyak digunakan untuk pengembangan sebuah gagasan, menjadi solusi sebuah permasalahan di wilayah, dan lain sebagainya. Oke, menurut Esri tahun 90, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak atau softwarenya, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang memiliki referensi geografis. Itu pengertian menurut Esri tahun 90. Oke. Nah, ini komponen SIG ya, mungkin nanti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga akan dibahas, yaitu ada database, software, hardware, network atau internet, manajemen, prosedur, metode, dan manusianya sebagai user ya. Itu komponen SIG seperti ini. Jadi nanti hardware itu kan komputernya, itu harus punya, harus ada, harus tersedia. Kemudian softwarenya apa, aplikasi yang akan dipakai, misal ArcGIS, ArcMap, ArcInfo, misalnya Google apapun itulah, mungkin Google Map, Google Earth, dan lain-lain, itu nanti diolah oleh GIS. Kemudian datanya, data informasi geografisnya apa, peta, tabel, field data, data atribut, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa manusia atau usernya sebagai penggunanya, pengelolanya. Oke. Nah, ini data di-entry ke data storage, kemudian dimanipulasi, dianalisis, kemudian menjadi informasi dan menjadi produk. Produknya itu bisa peta, digital data, atau peta dalam bentuk digital, kemudian tabular summary.
Tabular summary itu bisa dalam bentuk tabel-tabel data ya, dan itu bisa kalian olah. Oke. ArcGIS salah satu bentuk sistem informasi geografis untuk membuat, mengelola, menganalisa, memanipulasi, dan memvisualisasi hasil kajian geospasial. Oke. Maps in the core of GIS, but GIS is more than map. Intinya apa? Peta itu adalah inti dari SIG atau GIS. Tapi SIG itu lebih dari itu. Lebih luas mungkin dari itu maksudnya ya. Lebih luas dari peta. Jadi lebih luas secara pengertian tuh kebergunaan mungkin untuk analisis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian nah, ini daily life need GIS, misalnya ketika kita sedang menggunakan Google Map untuk tracking menuju ke lokasi tertentu. Nah, itu menggunakan software GIS berarti, Analysis Networking namanya. GIS for showing where you are and the best route from A to B. Jadi, ya kan ketika kita mau ke sebuah tempat, kita biasanya dikasih beberapa alternatif rute, yang rute A, rute B, rute C, tergantung kita akan mengambil yang mana. Dan biasanya itu dilampirkan juga jarak dan waktu tempuhnya, tergantung kendaraan apa yang kita pakai. Itu analisis SIG yang dipakai, analisis networking ya. Location a store, GIS for mapping shop near you. Oke, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tugasnya. Nah, selain tugas yang saya suruh di apa namanya di Google Classroom, yaitu resume pertemuan kedua, kalian pun ada tugas tambahan, yaitu dua hal ini ya. Yang pertama, sebutkan software GIS yang sering digunakan di dunia SIG dan berikan deskripsi fungsi utama software tersebut. Minimal 5 software. Yang kedua, jelaskan pemanfaatkan SIG atau SIG dalam kehidupan sehari-hari, minimal 5 contoh pemanfaatan. Jadi kalau tugas resume, satu file, PDF kan, ya tulis tangan, dan tugas yang ini pun satu file, di PDF kan tulis tangan. Nanti dikumpulkannya sama-sama di thread tugas pertemuan 2. Jadi tugas pertemuan 2 itu nanti isinya 2 file. Tugas resume dan tugas yang ini. Begitu ya. Jadi sudah cukup jelas. Pengumpulannya yang awalnya jam 18 saya perpanjang sampai jam 21 ya. Karena memang ternyata video yang tadi dibuat rusak dan saya harus membuat ulang yaitu sekarang. Oke. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bergabung pada mata kuliah SIG ini di pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan. Mohon maaf saya terlalu cepat dalam menjelaskan pertemuan ini karena waktu rekamnya terbatas di Zoom-nya ya. Tapi jika kalian ada yang belum dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya baik di kolom komentar YouTube ataupun bahkan di WA Group atau bahkan di Google Classroom ya, silakan saja dimanapun. Lebih cepat responnya yang di WA Group. Silakan kalian tanyakan di sana, insya Allah nanti saya respon. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.